Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Zainir? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Oke Pak Zainir, terkait dengan proses coaching yang akan Bapak Zainir lakukan. Nah, saya selaku observer atau pengamat yang nanti akan mengamati proses coaching yang Pak Zainir lakukan ya tentunya ya. Nah, selaku seorang coach tentu nanti Pak Zainir akan saya amati terkait dengan prinsip yang akan dilakukan sebagai seorang coach tentunya ya Pak Zainir ya. Iya Pak. Kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, melalui penilaian yang akan saya amati juga nanti Pak Zainir itu adalah bagaimana coach itu bisa memiliki kompetensi ya, sebagai seorang coach. Yang pertama itu adalah presence, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa ya. Kemudian juga saya akan mengamati proses coaching yang Pak Zainir lakukan. Tentunya harus menggunakan alur tirta ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Seperti itu ya Pak Zainir ya, kurang coach. Oke Pak Zainir, sebelum Pak Zainir memulai proses coachingnya, izin saya mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Pak Zainir, boleh ya? Boleh Pak, siap. Pak Zainir, kira-kira Pak Zainir selama coaching nanti kompetensi mana yang akan Pak Zainir kembangkan nanti selama proses coaching? Baik Pak, rencana dari dalam proses coaching nanti kompetensi inti yang akan saya kembangkan yaitu sebagai present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu sebagai pemberi pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada kompetensi yang dikembangkan itu tadi adalah untuk present ya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Ya, betul sekali. Ya, jadi itu nanti akan saya coba untuk amati ya selama proses coaching yang berlangsung yang akan Bapak Zainir lakukan nanti. Oke Pak Zainir, selamat melaksanakan coaching. Semoga proses coaching yang Bapak Zainir lakukan bisa berjalan dengan lancar. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini Bu Dewi? Alhamdulillah Pak, baik. Syukur alhamdulillah, sehat ya Bu Dewi ya. Alhamdulillah Pak. Kira-kira pertemuan kita hari ini apa yang dapat Ibu Dewi sampaikan? Mungkin dalam pertemuan hari ini Dewi ingin menyampaikan suatu permasalahan yang Dewi hadapi di kelas Pak. Baik Bu Dewi, dari apa yang Bu Dewi sampaikan tadi, kira-kira tujuan dari pembicaraan kita ini tentang apa ya Bu Dewi? Jadi mungkin tujuan kita melakukan pembicaraan hari ini, Dewi ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sudah Dewi hadapi di dalam kelas Pak. Baik Bu Dewi, artinya Bu Dewi dalam pertemuan kita hari ini yaitu ingin menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Dewi hadapi. Mudah-mudahan dari pertemuan kita ini ada nanti Bu Dewi menemukan solusinya dan dapat menerapkan di sekolah. Baiklah Bu Dewi, kira-kira menurut Bu Dewi apa permasalahan yang Ibu Dewi temukan? Oke, baik Pak. Mungkin permasalahan yang Dewi hadapi di kelas itu salah satunya mungkin kurangnya atau menurunnya motivasi belajar siswa. Itu tampak salah satunya mungkin mereka tidak fokus. Kadang ada juga yang masih ada yang tidur di dalam kelas gitu Pak. Iya Bu Dewi. Dari apa yang Ibu Dewi sampaikan tadi yaitu kurangnya motivasi siswa dalam belajar, yaitu ada siswa yang kurang perhatian, ada yang tidur. Nah, dari apa yang Bu Dewi sampaikan tadi, kira-kira menurut Bu Dewi di mananya penyebab terjadinya kurang motivasi belajar siswa ini? Mungkin kalau salah satu kurangnya motivasi belajar siswa itu mungkin dalam proses pembelajaran salah satunya mungkin Pak. Kemudian bisa juga penyebabnya adalah masalah dari si siswanya tersendiri gitu. Baiklah, berarti dari apa yang Ibu Dewi sampaikan tadi sudah tampak itu bentuk kekurangan dari motivasi siswa ini. Tentu ada yang akan Ibu Dewi lakukan, yaitu sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ditemukan di dalam kelas. Nah, dari
apa yang kita temukan bicarakan ini tentu Ibu Dewi nantinya akan melakukan rencana ke depannya untuk memotivasi belajar siswa ini. Kira-kira apa langkah-langkah yang akan Ibu Dewi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ini? Baik Bapak, mungkin dari permasalahan itu salah satu yang mungkin kalau menurut Dewi apakah ya Pak ya yang akan Dewi lakukan itu kalau misalnya kita terapkan yang namanya proses pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Kira-kira menurut Bapak bisa nggak ya kalau misalnya kita terapkan proses pembelajaran berdiferensiasi itu di dalam proses pembelajaran, apakah bisa nih membangkitkan motivasi belajar siswa kalau menurut Bapak, Pak? Cukup bagus sekali Ibu Dewi dari rencana Ibu Dewi ini tentang untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ini sangat bagus sekali dan bisa mengurangi permasalahan yang Ibu Dewi hadapi di lokal. Oke, berarti Pak, berarti memang betul ya Pak, kalau misalnya pembelajaran yang berdiferensiasi itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, berarti ya Pak ya? Iya, betul sekali Ibu Dewi. Oke, baik Bapak, terima kasih nih dari proses percakapan kita hari ini, akhirnya Dewi dapat penguatan lagi nih. Ternyata apa yang Dewi bingungkan selama ini untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, ternyata Bapak juga menjelaskan tadi kalau misalnya pembelajaran yang berdiferensiasi itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa di dalam kelas nantinya. Iya. Terus karena Bu Dewi sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu Dewi tadi, kira-kira kapan Ibu Dewi akan melakukan rencana aksi ini untuk mengimplementasikan proses pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut? Oke. Baik Pak, mungkin akan Dewi lakukan secepat mungkin karena Dewi juga akan mendapatkan hasil yang optimal dari permasalahan yang Dewi hadapi. Terkait itu semua, Dewi juga meminta dukungan dari Bapak terkait penerapan atau implementasi pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan Dewi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Dewi hadapi di kelas. Iya, sama-sama Bu Dewi. Semoga proses pembelajaran berdiferensiasi dapat nanti mengatasi permasalahan yang Ibu Dewi hadapi, yaitu rendahnya tingkat motivasi belajar siswa di kelas. Semoga berhasil rencana aksi Bu Dewi dan kami tunggu kabar baiknya dari Bu Dewi. Oke, terima kasih Bapak sekali lagi, terima kasih atas percakapan waktunya, percakapannya dan solusinya. Iya, sama-sama Bu Dewi. Baik Pak, kalau begitu Dewi tutup atas pembicaraan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Zainir, saya tadi sudah melihat dan mengamati ya pelaksanaan coaching yang sudah Pak Zainir lakukan tadi. Iya Pak. Kemudian pertanyaannya Pak Zainir, bagaimana performa dalam pelaksanaan coaching tadi? Iya Pak. Baik Pak, performa dari pelaksanaan coaching yang sudah kami lakukan tadi, yang pertama saya sudah melakukan performa coaching dengan prinsip coach dengan secara maksimal, sudah berjalan dengan baik sesuai aturan-aturannya. Yang kedua yaitu pelaksanaan alur kita sudah berjalan dengan baik dan sesuai urutan dan aturannya. Ya, benar Pak Zainir ya. Tadi saya juga sudah catat ya selaku seorang pengamat atau supervisor terkait dengan coaching yang sudah Pak Zainir lakukan. Sesuai dengan catatan yang sudah saya catat tadi Pak Zainir, memang pertama Pak Zainir untuk kompetensi inti ya selaku seorang coach itu mulai dari presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Pak Zainir tadi sudah melakukannya dengan sangat baik sekali ya Pak Zainir. Kemudian juga catatan berikutnya tentang prinsip sebagai seorang coach pun saya tadi juga ada catatan-catatan saya lihat itu bagaimana prinsip kemitraan yang Pak Zainir jalin selama pelaksanaan coaching, kemudian juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi
Ya, itu juga sudah sangat berjalan dengan baik saya lihat tadi Pak Zainir. Terima kasih. Kemudian kan untuk catatan yang berikutnya kan Pak Zainir untuk alur ya, alur proses coaching ya, yang alur Tirta yang mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian juga rencana dan tanggung jawab itu sudah sesuai dengan alur Tirta yang Pak Zainir lakukan tadi saya lihat di selama pelaksanaan coaching. Sudah luar biasa sekali Pak Zainir. Terima kasih Pak. Dan terakhir nih Pak Zainir, pertanyaannya ya gitu ya, pertanyaan terakhir ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi nih Pak Zainir terkait dengan proses coaching yang telah Bapak Zainir lakukan tadi? Baik Pak, pelaksanaan kompetensi inti yang akan saya coba kembangkan lagi yaitu sebagai present, yang kedua sebagai pendengar yang aktif, yang ketiga akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih Pak Zainir. Mudah-mudahan pada coaching-coaching berikutnya kompetensi yang ingin dikembangkan tadi bisa terlaksana dengan baik Pak Zainir. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Zainir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.